Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hidayati SPTNP selaku Ketua Sidang Makassar. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Febrina SPTNP selaku pembimbing 1 saya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rahmi Febrianti MSc selaku pembimbing 2 saya. Terima kasih kepada Ibu Dewi Ananda Muka SPTNP selaku penguji 1 saya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Triani Adelina SPTNP selaku penguji 2 saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kualitas Fisik dan Nutrisi Limbah Nanas, Kulit dan Mahkota Nanas dengan komposisi berbeda yang ditambahkan filtrat Agus Kampadi. Latar belakang. Bahan pakan merupakan kebutuhan primer dalam bidang peternakan dan biaya pakan mencapai 70% dari total biaya produksi, sehingga bahan pakan sangat mempengaruhi biaya produksi, menurut Supriyati et al. Tahun 2003. Bahan pakan terbagi atas 2, yaitu ada hijauan dan limbah. Hijauan merupakan makanan utama bagi ternak ruminansia yang berfungsi tidak hanya sebagai pengenyang saja, tetapi berfungsi sebagai sumber nutrisi, yaitu protein, vitamin, energi, dan mineral, menurut Herlina tahun 2003. Limbah merupakan buangan atau material sisa yang dianggap tidak memiliki fungsi yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Limbah terbagi atas 2, yaitu limbah pertanian dan limbah perkebunan. Limbah pertanian contohnya seperti jerami padi, jerami jagung, jerami kacang tanah. Sedangkan jenis limbah perkebunan yaitu kopi, kulit kakao, kulit nanas. Dan di sini saya memilih jenis limbah perkebunan yaitu kulit dan mahkota nanas. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2017, yaitu produksi buah nanas di Provinsi Riau pada tahun 2016 mencapai 94.129 ton per tahun. Filtrat Agus Kampadi merupakan salah satu sumber alkali yang cukup banyak dan mudah didapat di lingkungan sekitar peternak dan memiliki potensial sebagai sumber mineral alkali, menurut Chris Kenda dan kawan-kawan tahun 2018. Filtrat Agus Kampadi memiliki kandungan kalium sebesar 0,58 sampai 2,5%, natrium sebesar 0 sampai 1,75%, kalsium 0,2 sampai 1,5%, dan magnesium sebesar 0,12 sampai 1,95% menurut Hernaman dan kawan-kawan tahun 2018.
Filtered Arbuscum padi memiliki pH basa yaitu mencapai 8,2 menurut Darmawan et al. Tahun 2014. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas fisik dan nutrisi limbah nanas, kulit dan mahkota nanas dengan komposisi berbeda yang ditambahkan filtered Arbuscum padi. Manfaat penelitian: yang pertama, menjadikan limbah nanas serta filtered Arbuscum padi sebagai pakan alternatif ternak ruminansia. Yang kedua, memberikan informasi kepada peternak tentang pemanfaatan limbah nanas dan filtered Arbuscum padi sebagai pakan ternak melalui proses fermentasi. Dan meningkatkan kualitas hasil limbah nanas, kulit dan mahkota nanas menjadi bahan pakan yang bernilai gizi dan mudah dicerna bagi ternak. Hipotesis penelitian yaitu meningkatkan proporsi mahkota nanas dengan penurunan proporsi kulit nanas dengan penambahan filtered Arbuscum padi mempengaruhi kualitas fisik dan nutrisi hasil fermentasi, yaitu menurunkan nilai pH, keberadaan jamur, kandungan serat kasar, kandungan lemak kasar, dan abu, serta meningkatkan aroma, warna, tekstur, bahan kering, dan protein kasar. Materi dan metode. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2019. Bahan yang digunakan yaitu kulit dan mahkota nanas, Arbuscum padi, bahan analisis proximat yaitu seperti methylene red, Don-Cresol green, asam borat, asam klorida, asam sulfat pekat, NaOH, oktanol, katalis, aseton, dan aquades. Alat yang digunakan untuk fermentasi adalah silo atau plastik, timbangan, pisau atau gunting, selotip, ember, mesin giling, alat tulis, terpal, dan kertas label. Dan alat-alat yang digunakan dalam analisis proximat. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap menurut Style and Torres 1995 dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut. P0 sama dengan 100% kulit nanas tambah 0% mahkota nanas ditambah filtered Arbuscum padi. P1 sama dengan 75% kulit nanas tambah 25% mahkota nanas tambah filtered Arbuscum padi. P2 sama dengan 50% kulit nanas ditambah 50% mahkota nanas ditambah filtered Arbuscum padi. P3 sama dengan 25% kulit nanas tambah 75% mahkota nanas tambah filtered Arbuscum padi. P4 sama dengan 0% kulit nanas tambah 100% mahkota nanas tambah filtered Arbuscum padi. Level filtered Arbuscum padi yang digunakan pada penelitian ini merujuk berdasarkan hasil penelitian Hernaman dan kawan-kawan tahun 2018 yaitu 0,2% filtered Arbuscum padi berat per volume. Semua perlakuan dilakukan fermentasi selama 21 hari. Parameter yang akan dianalisis yaitu fisik dan nutrisi. Fisik yaitu ada pH, warna, aroma, tekstur, dan keberadaan jamur. Sedangkan nutrisi ada BK, PK, SK, LK, abu, dan BTN. Alur kegiatan penelitian. Yang pertama yaitu persiapan bahan fermentasi dan filtered Arbuscum padi. Selanjutnya yaitu siapkan limbah kulit nanas dan limbah mahkota nanas. Setelah limbah kulit nanas dan mahkota nanas tersedia, dilakukan pencacahan dan penjemuran. Setelah itu dilakukan pencampuran bahan berdasarkan perlakuan, yaitu ada P0, P1, P2, P3, dan P4. Setelah melakukan pencampuran bahan berdasarkan perlakuan, yaitu dilakukan pengukuran pH. Setelah pengukuran pH, dilakukan pembungkusan. Setelah dilakukan pembungkusan, yaitu dilakukan fermentasi selama 21 hari. Setelah difermentasi 21 hari, dilakukan analisis fisik, yaitu ada pH, warna, aroma, tekstur, dan keberadaan jamur. Setelah dilakukan analisis fisik, kemudian dilakukan penjemuran untuk analisis nutrisi, yaitu BK, PK, SK, LK, abu, dan BTN. Proses pembuatan filtered Arbuscum padi. Yang pertama, siapkan sekam padi. Selanjutnya dilakukan pembakaran hingga menjadi abu.
Setelah menjadi abu, dilakukan perendaman abus kampadi sebanyak 200 gram berat per volume selama 24 jam. Setelah dilakukan perendaman, kemudian dilakukan penyaringan hasil rendaman. Setelah itu, jadi filter abus kampadi. Analisis data. Data hasil penelitian akan direkapitulasi dan diolah sesuai dengan teori Stell dan teori 1995 dengan analisis sidik ragam. Model linear rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut. YIJ sama dengan mu tambah alfa I tambah EIJ. YIJ yaitu pengamatan perlakuan ke I dan ulangan ke J. Mu yaitu rataan umum, alfa I pengaruh perlakuan ke I pada ulangan yang ke J. EIJ merupakan pengaruh galat pada perlakuan ke I ulangan ke J. I yaitu perlakuan 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan J yaitu ulangan 1, 2, 3, dan 4. Jika perlakuan berpengaruh nyata yaitu F hitung besar dari F tabel 0,05 dan 0,01 akan diuji lanjut dengan menggunakan DNRT. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada warna. Pada penambahan kulit dan mahkota nanas sebanyak 25% sampai 100% memberikan pengaruh sangat nyata terhadap kualitas warna dari fermentasi dengan menghasilkan warna yaitu hijau kekuningan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sound dan Hendrich tahun 2008 yaitu yang menjelaskan pada penelitiannya bahwa silase yang berkualitas baik akan memiliki warna tidak jauh dari warna aslinya. Umumnya warna fermentasi yang baik adalah hijau kekuningan. Selanjutnya yaitu bau. Pada penambahan kulit dan mahkota nanas sebanyak 25% sampai 100% tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap bau dari fermentasi dengan menghasilkan bau agak tengik sampai asam. Hal ini sesuai dengan pendapat Elfring tahun 2000 yaitu silase yang baik akan menghasilkan bau asam, di mana bau asam tersebut menandakan bahwa proses fermentasi dalam silo berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu tekstur. Pada penambahan kulit dan mahkota nanas sebanyak 25% sampai 100% memberikan pengaruh nyata terhadap tekstur dari fermentasi dengan menghasilkan tekstur yang kokoh dan lembut. Hal ini sesuai dengan Raldi dan kawan-kawan tahun 2015 yaitu bahwa tekstur fermentasi yang baik adalah sesuai dengan tekstur bahan awal dan tidak terlalu lunak. Selanjutnya yaitu jamur. Pada penambahan kulit dan mahkota nanas sebanyak 25% sampai 100% memberikan pengaruh sangat nyata terhadap keberadaan jamur dari fermentasi dengan menghasilkan jamur yang cukup sampai banyak. Hal ini disebabkan pada proses fermentasi rendahnya bakteri anaerob yang aktif, terutama bakteri pembentuk asam. Selanjutnya yaitu pH. Pada penambahan kulit dan mahkota nanas sebanyak 25% sampai 100% memberikan pengaruh sangat nyata terhadap pH dari fermentasi dengan menghasilkan pH awal atau sebelum fermentasi basah dan pH akhir atau setelah fermentasi menjadi asam dengan kategori sedang. Hal ini sesuai dengan pendapat Holstein tahun 2003 yaitu tentang nilai pH yang berkualitas baik adalah kecil dari 4,2, yang sedang 4,5 sampai 5,2 dan yang buruk besar dari 5,2. Selanjutnya itu bahan kering. Yang pertama, pada penambahan kulit dan mahkota nanas sebanyak 25-100% memberikan pengaruh yang nyata terhadap bahan kering dari fermentasi. Pada penambahan filter abus kampadi sebanyak 5% dapat menurunkan kandungan BK pada limbah nanas. Selanjutnya yaitu protein kasar. Pada penambahan kulit dan mahkota nanas sebanyak 25-100% memberikan pengaruh yang nyata terhadap protein kasar dari fermentasi. Pada pemberian filter abus kampadi sebanyak 5% mampu meningkatkan kandungan PK pada mahkota nanas. Selanjutnya yaitu serat kasar. Pada penambahan kulit dan mahkota nanas sebanyak 25-100% memberikan pengaruh sangat nyata terhadap SK dari fermentasi. Pada penambahan filter abus kampadi sebanyak 5% dapat menurunkan kandungan SK pada mahkota nanas.
Semakin besar pemberian mahkota nanas, maka nilai SK semakin menurun. Selanjutnya yaitu lemak kasar. Pada penambahan kulit dan mahkota nanas sebanyak 25-100% memberikan pengaruh sangat nyata terhadap lemak kasar dari fermentasi. Pada penambahan filtered Agus Campaggi sebanyak 5% belum mampu menurunkan kandungan LK pada limbah nanas. Selanjutnya yaitu abu. Pada penambahan kulit dan mahkota nanas sebanyak 25-100% memberikan pengaruh sangat nyata terhadap kadar abu dari fermentasi. Pada penambahan filtered Agus Campaggi sebanyak 5% dapat menurunkan kadar abu pada limbah nanas. Semakin besar pemberian mahkota nanas, maka kadar abu pada bahan akan semakin menurun. Selanjutnya yaitu bahan ekstrak tanpa nitrogen. Kandungan BETN tertinggi yaitu pada perlakuan P4 atau 100% mahkota nanas, yaitu sebesar 71,65%. Hal ini dikarenakan pada perlakuan P4 memiliki kandungan pK sebesar 8,23%, SK 14,29%, LK sebesar 2,08%, dan abu sebesar 3,72%. Karena kandungan BETN dipengaruhi oleh kandungan pK, SK, LK, dan abu. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, fermentasi kulit dan mahkota nanas dengan komposisi yang berbeda dapat menurunkan nilai pH, kandungan serat kasar, kandungan lemak kasar, dan kadar abu, serta meningkatkan warna, tekstur, dan kandungan protein. Selanjutnya, perlakuan terbaik yaitu pada perlakuan P4 100% mahkota nanas karena menghasilkan kandungan protein kasar tertinggi sebesar 8,32% dan serat kasar terendah sebesar 14,29%. Saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menilai kualitas fisik dan kandungan nutrisi fermentasi limbah nanas dengan dosis filtered Agus Campaggi yang berbeda sehingga diharapkan hasil yang diinginkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.